sepanjang minggu ini merasakan berkat penyertaan Tuhan, amin. Merasakan bimbingan Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan kita senantiasa menyertai kita, mendampingi kita setiap detik yang Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bawakan firman Tuhan yang saya berikan tema, percayalah, segel kegelapanmu sudah digulingkan. Wow. Bapak Ibu Saudara, kemarin Jumat ada Paskah di sekolah Buah Hati Pertiwi, ya. Jadi sekolah Kleon itu ada Natal. Dan saat saya melihat mereka menari, menyanyi dengan tema Paskah, Bapak Ibu Saudara, air mata saya kok ngalir terus. Nah, kenapa? Karena ketika saya melihat mereka, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menjelaskan, mengatakan kepada saya, lihat, itu anak-anak kecil. Ada yang kecil banget yang cuma tahu jalan ke sana kemari, tampil cuma diam aja begini seperti model di depan. Ya. Tetapi lihat, begitu lemahnya mereka, begitu kecilnya mereka. Tetapi aku telah mati dan bangkit buat mereka. Karena kita hanya berpikir Tuhan mati dan bangkit untuk orang-orang, dan di pikiran kita adanya orang-orang yang sudah berbuat dosa, yang sudah dewasa, pemuda, seperti itu. Tetapi termasuk untuk bayi-bayi, anak-anak kecil ini, aku sudah mati dan bangkit buat mereka. Saya melihat, iya, anak kecil seperti ini, Tuhan sudah serahkan nyawanya buat dia. Luar biasa, begitu Tuhan mencintai mereka, mencintai mulai dari anak-anak termasuk kita, Bapak Saudara. Kenapa aku mati dan bangkit buat mereka? Karena kalau tidak saya lakukan, maka hidup mereka sejak dari kecil sudah berada di dalam cengkraman maut. Sekarang kita tidak melihat anak-anak buah hati, mereka seperti anak-anak kecil yang ada di belakang. Kebayang gak Bapak Saudara? Kalau Cio, siapa lagi? Feve, yang kecil-kecil, Seruya, yang anak kecil seperti itu. Hidupnya sudah penuh dalam kegelapan, dalam cengkraman maut, dalam kegelapan, dalam penjara, dalam ketakutan, Bapak Saudara. Anak kecil akan menanggung keadaan sehebat itu. Dan mereka sudah dari kecil sudah jelas dan pasti tidak punya masa depan. Maka saat saya melihat
kisah yang lama. Tapi kita mau kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak percaya maka kita tidak akan bisa berkata aku bukan yang dulu lagi. Keadaan kita akan tetap sama, Bapak Saudara. Bapak Saudara, keadaan manusia sebelum jatuh di dalam dosa sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena Tuhan menyediakan segala kebutuhan manusia di Taman Eden dengan kualitas terbaik. Di sana ada kedamaian, ada sukacita, dan ada ketenangan jiwa dan roh. Karena ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari segala segi, materi, apalagi hubungan dengan sesama, bahkan hubungan dengan ciptaan Tuhan yang lain, binatang-binatang semuanya aman. Jadi di sana ada sukacita, damai, dan semua yang dibutuhkan ada. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Saudara, keadaan manusia berubah. Semua serba terbatas, bahkan bisa dikatakan kurang adanya, ya. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan, yang ada apa? Ketakutan, kelemahan. Kalau waktu manusia diciptakan, otaknya begitu cerdas, diberikan kemampuan untuk mengatur bumi ini, tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, yang ada apa? Kebodohan mulai berkembang, pertengkaran, kebencian, saling menyakiti, saling menyalahkan. Jiwanya lemah, tubuhnya lemah. Semua keterbatasan masuk di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Dan semakin jauh dari Tuhan, tidak ada lagi keintiman dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin lama semakin hancur, semakin berada dalam kegelapan, semakin jelas adanya masuk di dalam kematian selama-lamanya. Dosa itu memang benar-benar mematikan, Bapak Saudara. Itu sama seperti kalau ada setetes cairan merah atau tinta dimasukkan ke gelas ini, Bapak Saudara, atau ke ember atau ke bak, ya, bak yang besar sekalipun, dimasukkan tinta sedikit aja, maka akan mempengaruhi atau tercampur, menguasai semua air bersih tadi, ya. Begitu juga dengan dosa, Bapak Saudara. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, semua dia kuasai dalam hidup kita. Mulut kita yang berdosa, bukan hanya mulut kita yang bermasalah, langsung bongkak mulutnya. Seluruh hidup kita, Bapak Saudara. Karena dengan perkataan kita pun jiwa kita bisa terganggu, bermasalah, dan kutuk bisa datang kepada kita. Semua oleh karena dosa, keadaan kita semua menjadi tercemar. Pikiran kita tercemar, kehendak kita tercemar, perasaan kita tercemar, perbuatan kita tercemar. Semua dikuasai dosa, dan akibatnya adalah kerusakan demi kerusakan dalam segala bidang hidup kita, kerusakan dalam tubuh kita, sering berganti-gantian sakit penyakit, kerusakan dalam keuangan kita, kerusakan dalam usaha kita, kerusakan dengan hubungan kita dengan sesama, rusak hubungan kita dengan Tuhan. Semuanya rusak, Bapak Saudara. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah mati mengubah semuanya itu. Sama seperti ini, Bapak Saudara, contohnya saya punya hutang
sia-sia. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita pun akan tetap mati juga, sekalipun kita orang Kristen. Ya, ayat 18 itu kan berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Sekalipun kita orang percaya, tadi sudah disucikan, sudah dibebaskan, sudah ditanggung hukuman kita, tetapi karena Yesus tetap mati, maka kita akan tetap hidup kembali kepada dosa. Kenapa Bapak Saudara kita akan kembali kepada dosa? Karena diri kita, di dalam diri kita ini tidak ada kekuatan untuk hidup benar. Oleh karena itu, kita pasti akan binasa juga. Dan sekarang Yesus mati, bukan sekarang, dulu Yesus mati, dia ditaruh di dalam kubur, dan firman Tuhan berkata, kuburnya itu disegel Bapak Saudara, dimatrai. Mari kita buka Matius 27 ayat 66. Matius 27 ayat 66. 1, 2, 3. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Dalam terjemahan lain ini dijelaskan, matrai itu adalah segel, Bapak Saudara. Disegel artinya tidak mungkin lagi Yesus bisa keluar dari kubur, karena begitu dijaga dengan ketat. Jadi kuburnya itu ditutup dengan batu besar, kata peneliti berbentuk kubus. Lalu celahnya, pinggir-pinggir batu itu, ya, yang masih ada celah-celah penutupnya itu ditaruh, bisa lilin sebentuk menyegel, ya, bisa lilin yang sudah dicairkan, ditempel semuanya, atau tanah liat. Kalau mungkin kita miskin lebih paham, mungkin di semen gitu lah, ya, pinggirnya itu, sehingga tidak ada celah, tidak mudah untuk membuka kubur Yesus. Jadi kalau seandainya pun Yesus bangkit, dia akan tetap di dalam kubur. Ya mungkin benar-benar bangkit, tapi tetap di dalam kubur. Kenapa? Karena kubur itu udah disegel, Bapak Saudara. Ya, jadi tidak mungkin bagi kita untuk bertemu dengan Yesus yang hidup lagi, sudah mustahil. Kenapa sih disegel? Karena imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ingat, setelah Yesus disalib, mati, dikuburkan, lalu besoknya mereka datang kepada Pilatus, katanya, yes, kami pernah ingat, kami pernah dengar, Yesus itu pada hari ketiga akan bangkit. Wow, mereka langsung mempersiapkan diri, atur penjagaan ketat di sana, langsung disegel, tidak ada lagi yang bisa buka, Bapak Saudara. Tetapi pada hari ketiga, para wanita ingin merempah-rempah Yesus. Mereka datang, tetapi mereka melihat kubur sudah terbuka, segelnya sudah digulingkan, Bapak Saudara. Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit, dia sudah menggulingkan segel yang menghalangi kita untuk bisa menemukan Tuhan yang bisa memberi hidup bagi kita, yang bisa mengubah hidup kita. Jadi batu penutup kubur yang disegel itu adalah gambaran bahwa keadaan kita akan tetap begini saja tanpa kita melihat Yesus bangkit. Jadi kalau batu itu nggak digulingkan, Bapak Saudara, yang disegel itu tidak digulingkan, walaupun
bisa melihat Yesus keluar dan kita bisa melihat Yesus yang hidup, Bapak Saudara. Segernya sudah terguling, Yesus hidup, Anda dan saya pun bisa melanjutkan hidup. Penolong kita sudah hidup, penjamin hidup kita yang bisa mengubah keadaan, Bapak Ibu Saudara, yang bisa memberikan masa depan kepada kita itu sudah hidup. Segel atau bisa saya katakan vonis tentang hidup kita yang berkata hidupmu akan maksimal begini saja, dan 99% atau mengikuti ayat yang dari 1 Korintus akan kembali seperti dulu lagi. Kalau bisa bertahan dalam posisi bersih, tapi itu mustahil. Ayat firman Tuhan berkata, ya, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Segel atau vonis hidup kita yang memastikan inilah hidupmu, seperti inilah hidupmu selamanya, karena kau tidak akan bisa menyaksikan atau melihat atau mengalami yang namanya Yesus bangkit. Hidupmu akan begini saja paling maksimal. Penyakitmu akan tetap tidak akan bisa ada perubahan, ada pemulihan. Kenapa? Karena tidak ada yang akan menyembuhkan. Anda akan miskin selamanya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Keluargamu yang hancur akan tetap hancur. Usahamu yang hancur akan tetap hancur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menggulingkan keadaan itu, vonis itu, dan siap untuk menggantikannya dengan mujizat-mujizat yang akan melakukan pemulihan dalam keadaan kita. Amin. Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang bisa menggulingkan, kebayang gak? Yang mati bisa menggulingkan batu yang sudah disegel, tidak mungkin. Tapi karena kuasa Tuhan yang luar biasa, tidak ada yang mustahil. Maka sekarang pun Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara percaya, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara bisa diubah. Sekarang apapun pengharapan Bapak Ibu Saudara bisa terjadi. Apa iya Bu? Apa iya Bu? Saya sudah lama berharap, saya sudah lama menantikan. Apa iya bisa terjadi? Kalau penyakit biasa sih ya bisa lah ya, dibantu dengan obat
derajat. Katakan haleluya. Tuhan bisa kembalikan keadaan kita seperti di Taman Eden. Semua Tuhan sediakan dengan kualitas terbaik, kekuatan yang terbaik, semangat yang terbaik, pikiran yang terbaik, perasaan yang terbaik. Tuhan bisa pulihkan semuanya itu. Penting kita percaya. Ketika Tuhan katakan jangan gagal, yang tadinya saya mau lupakan doa saya, udahlah, tidak ada pun yang gak apa-apa. Jangan gagal untuk percaya. Saya kembali lagi, Tuhan aku percaya. Ya, kalaupun harus mati tanpa melihat doa kita dijawab, kita mati di dalam percaya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan bukan seorang pembohong, saudara. Janjinya iya dan amin. Kalau terpaksa Tuhan tidak memberikan, maka berarti Tuhan sedang kerjakan rencananya yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa, segel kegelapanmu sudah digulingkan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara untuk mengalami kuasa kebangkitan karena Dia sudah hidup untuk demi Bapak Ibu Saudara. Dia sudah hidup demi anak-anak kecil itu. Dia sudah hidup untuk kita semuanya. Tidak mungkin Tuhan kasih iring-iring dikit-dikit. Ya, Dia serahkan semua apa yang menurut Tuhan kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan ragu untuk percaya, jangan ragu untuk memegang janji-janjinya Tuhan. Yakin dan percaya dengan teguh, dengan hati penuh kepada Tuhan. Katakan, aku percaya. Yang tegas dong, supaya ketika kita ngomong aku percaya, ketakutan itu lari, keraguan itu lari dari hati dan pikiran kita. Ya, itu mengusir. Ya, mengusir dan menjadi iman yang mencipta di dalam diri kita. Sekali lagi katakan seperti cara saya ngomong, ya. Saya udah nada 7, Bapak Ibu Saudara, suara rendah. Aku percaya. Itu mah horor. Ya. Aku percaya. Aku percaya. Ya, aku percaya untuk apa? Untuk apa yang sedang Bapak Ibu sedang kumpulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, alami mujizat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita boleh nyanyikan satu lagu dulu. Ku yakin saat Kau berfirman. Mari percaya sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti saya hampir-hampir gagal untuk percaya. Nanti ketika Bapak Ibu Saudara belajar untuk percaya, ada saat saatnya untuk mulai
syukur kepadamu hari ini ya Tuhan, untuk segala apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk tetap berpegang teguh kepada setiap janji-Mu ya Bapa, janji-Mu yang amin, dan kami percaya tidak ada penghalang bagi kami untuk menerima kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami, sebab semua penghalang-penghalang, segel-segel yang memponis keadaan kami sudah disingkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua keadaan jemaat Tuhan dirubah oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Abahnya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga pribadi. Amin. Pengumuman untuk minggu depan, kata pada sekolah minggu jam 9 pagi, kemudian ada ibadah kita jam 5 sore. Diharapkan yang tidak mudik untuk tetap beribadah di tempat ini. Amin. Doa penutup dipersilakan kepada Ibu Bupati. Baik, puji Tuhan, kita mengucap syukur. Setiap hari kita percaya kita akan terus mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita juga mengucap syukur. Di depan kita ada sebutan namanya gajol. Ya, saya pikir gajol ya. Ini alat musik, ya, alat musik juga, ya, dari persembahan dari keluarga Bapak Adam. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Saya ingatkan sekali lagi kepada kita semua, persembahan untuk rumah Tuhan itu adalah persembahan yang akan menuai hasil yang berlimpah-limpah. Kenapa Bapak Saudara? Karena rumah Tuhan itu adalah tanah yang sangat subur. Jadi Bapak Saudara, kalau mau cari tempat menabur yang paling subur itu adalah rumah Tuhan. Haleluya. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Kita akan masih banyak berdoa untuk gedung gereja kita ini supaya semakin hari semakin indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kuasa Tuhan mengikuti kita semuanya. Haleluya. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Yesus, syukur bagimu. Engkau Allah yang maha besar, maha kuasa, maha dahsyat, maha luar biasa. Berkati seluruh jemaatmu di tempat ini ya Bapa, supaya setiap jemaat Tuhan mengalami lawatan Tuhan di dalam keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka, dalam segala pergumulan mereka. Mereka boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib menjamah setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang mereka pergumulkan semuanya Tuhan jawab ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka sedang kerjakan pada hari-hari ini Tuhan berkati dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak kami juga yang tidak berada di tempat ini, yang ada di luar kota atau dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah hidup mereka, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan yang sudah mengizinkan kami tetap beribadah di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkata anak-anakmu yang sudah melayani hari ini, Tuhan urapi Bapa dalam nama Yesus, supaya semakin hari semakin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan berkenan sehingga kami boleh melihat kerajaan Allah bertahta di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Sebentar kami akan pulang, penyertaan Tuhan
sempurna atas kami. Seperti Tuhan menghantarkan anak-anakmu ke tempat ini, Tuhan juga akan menghantarkan anak-anakmu kembali ke tempat mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Bapa kita. Haleluya. Dicurahkannya kuasa-Nya atasmu dan diurapinya engkau dengan urapan untuk menjangkau mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dibukakannya pintu gerbang berkat atasmu dan dimahkotai engkau dengan mahkota kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus diurapinya mulut lidahmu sehingga terus memperkatakan tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diubahnya hidupmu dan dihidupkannya segala bidang kehidupanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Bapa kita. Pulanglah, bawalah sukacita dari Tuhan dalam nama Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, persilakan dulu dalam hadirat Tuhan.